Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarkanlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara kasih dalam Tuhan, kita mendengarkan dalam bacaan Injil doa Bapa kami versi dari Santo Lukas. Karena yang kita punya seringkali kita doakan adalah versi dari Santo Matius. Di sana lebih panjang, bahkan ada embolismenya. Sebab engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, ada tambahan. Dan itu bukan dari Tuhan Yesus yang sebab engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Itu bukan, tapi itu lebih dari jemaat awal yang akhirnya doa itu dituliskan di dalam kitab suci namun tidak diberi ayat. Hanya diberi kotak, tapi tidak diberi ayat. Karena tampak mau dikatakan bahwa ini bukan dari Tuhan, maka disebut embolisme, seselang, kalau itu dalam Injil Matius. Tapi dalam Injil Lukas pendek banget, sangat-sangat pendek. Berarti kita tampak bahwa Tuhan tidak mau mengatakan bahwa ini loh doanya, enggak. Tapi ini adalah patokan kalau kita mau berdoa. Jadi patokan doanya itu seperti itu. Jadi kalau patokan berarti tidak menjadi semacam ini loh doanya yang harus kamu ulang terus menerus. Tidak. Namun menjadi patokan bagi diri kita kalau kita mau mengungkapkan doa kepada Tuhan. Kita pertama-tama harus menyebut siapa yang mau kita sapa terlebih dahulu. Patokannya gimana? Yang mau kita sapa adalah Bapa. Karena dia adalah tujuan doa. Karena yang ngajari adalah Tuhan Yesus. Maka patokannya adalah Bapa. Namun setelah Tuhan Yesus migrat ke surga, kita juga mengungkapkannya itu dengan Sang Putra juga, kepada Tuhan Yesus juga sebagai sasaran doa kita. Ya, Ibu Bapak, yang pertama adalah siapa yang kita tuju. Lalu yang kedua, yang mau kita minta adalah yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari kita. Secukupnya, bukan berlimpah. Karena kadang-kadang kalau kita minta kepada Tuhan, limpahkanlah, seolah-olah dilimpahi terus-menerus gitu. Padahal yang kita minta itu adalah yang kita butuhkan secukupnya untuk kehidupan hari itu. Jadi ini yang kedua. Lalu yang ketiga, lebih yang pokok mau kita minta adalah pengampunan. Itu adalah yang pokok yang kita minta. Tidak bisa diampuni secukupnya, enggak. Tetapi ini pengampunan selalu kita minta setiap hari kepada Tuhan supaya kita diampuni olehnya, sehingga kita dilayakkan nantinya untuk menjadi anak-anak Allah dan dipersatukan dalam kerajaan surga. Ini yang pokok yang kita minta. Lalu berikutnya adalah kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya sendirian, namun bersama-sama dengan ciptaan yang lain yang mau menyesatkan kita. Maka jangan sampai kita disesatkan dengan pencobaan itu. Jadi kita minta perlindungan dari Tuhan. Jadi kita bisa melihat, walaupun doanya singkat, ini menjadi patokan bagi diri kita. Kembali lagi, saya ulangi, sasarannya jelas. Yang kita butuhkan untuk
kebutuhan kita sehari-hari juga jelas cukupnya. Lalu ada hal yang pokok yang harus kita ungkapkan, yang kita minta selalu. Lalu yang keempat adalah kita minta supaya jangan sampai setan, iblis itu menggodai kita. Kita mohon perlindungan dari Tuhan. Nah, tapi sebelum kita berdoa kepada Tuhan, selalu kita akan membuat syahadat yang paling singkat dalam kehidupan kita. Syahadat yang paling singkat itu apa? Ya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah syahadat yang paling singkat. Kalau demikian, kita mau mengungkapkan bahwa setiap doa itu kita ada di dalam perlindungan Tritunggal Maha Kudus itu. Jadi kita bisa melihat di dalam doa yang kelihatannya singkat, sederhana, muatannya itu sangat-sangat hebat. Sangat-sangat istilahnya itu bisa dikatakan kaya betul. Sehingga kita diharapkan mampu untuk berelasi dengan Tuhan. Jadi sapaan-sapaan kepada Tuhan ini sebetulnya mau membuat kita untuk mau berelasi dengan Tuhan. Nah, maka ibu bapak, saudari, saudara kasih dalam Tuhan, maka mari kita berusaha untuk mengungkapkan doa-doa kita berdasarkan patokan dari Tuhan ini sendiri. Sehingga kita mampu untuk menjalin relasi keakraban dengan Tuhan yang lebih intim lagi. Jadi bukan sekedar, mari kita berdoa menurut kitab suci ini. Kita hanya mengulang doa itu saja, namun pengulangan doa itu, apakah ini juga adalah doa kita kepada Allah? Kita hanya mengulang, sekedar mengulang. Nah, maka kembali saya ulangi lagi bahwa ini adalah patokan dalam rangka kita berdoa kepada Tuhan. Selamat merenung.